Bapa di surga, terima kasih buat pagi siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berkumpul pada hari ini. Sebentar kami mendengar firman-Mu, Roh Kudus, tolong kami ajar kami, urapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, silakan duduk ibu. Terima kasih buat pemberiannya. Percayai kami BPI Kijang jadi tuan rumah buat BPI di bulan ini. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 95. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka handphone kudus kita. Mazmur pasal 95 itu setelah pasal 94. Kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ibu, saya akan baca ayat ganjil, nanti ibu-ibu semua kalau kita boleh baca ayat genap, ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Saya percaya juga kita dari lebih dari 500 orang. Suara kita agak kencang, tapi tidak bisa bicara-bicara. Firman Tuhan berkata, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Ayat 2. Biarlah kita menghadap kepadanya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ayat 4. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Ayat 6. Masuklah mendengarkan kesejukan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti Meribah, seperti pada hari masa terdahulu. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Ayat 10. Maka Tuhan mengujimu pada hari itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal Tuhan. Sama-sama ayat 11. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Nah, ibu-ibu, saudara yang kasih Tuhan, kitab Mazmur ini di pasal 95 ini mengingatkan kepada setiap kita sekarang ini juga, supaya kita itu datang kepada Tuhan itu dengan rasa hormat dan taat akan Dia. Dan kitab Mazmur ini juga mengingatkan bagaimana perjalanan bangsa Israel, Bapak Ibu, mereka gagal dalam memasuki tanah Kanaan. Kalau saudara lihat di ayat 11, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Di sini mengingatkan kembali kepada kita di mana bangsa Israel itu tidak dapat masuk ke tanah perjanjian itu, yaitu tanah Kanaan, Bapak Ibu. Ya, tanah yang penuh dengan berkat-berkat, tanah yang penuh dengan anggur yang berlimpah-limpah, saudara. Tetapi sayang mereka tidak bisa memasukinya tanah perjanjian itu. Padahal Tuhan sudah jauh-jauh hari mengingatkan kepada mereka bahwa itu negeri akan Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi kita dapat belajar, kita ketahui bagaimana bangsa ini ya tidak dengar-dengar,
tidak mau taat apa yang Tuhan katakan lewat Musa pada saat itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita 2-3 tahun lalu kita boleh mengalami yang namanya masa-masa yang sangat sukar di bangsa kita ini, khususnya COVID-19 telah kita lewati, ya. Tapi sampai hari ini juga COVID itu masih ada dan mengajarkan kita, mengingatkan kepada saya dan saudara supaya kita mari kita jangan seperti bangsa Israel. Katakan amin. Ya. Kalau dalam ayat 11 itu dalam Perjanjian Baru mengingatkan kepada saya dan saudara tentang satu pribadi, yaitu Yesus. Bagaimana Yesus menyelamatkan saya dan saudara, bahkan memberikan hidupnya buat saya dan saudara supaya kita masuk kepada tanah penantian itu, yaitu kehidupan yang kekal. Ya. Nah, kita akan belajar ada 3 hal yang kita akan pelajari pada pagi siang hari ini. Apa dia Bapak Ibu? Ya. Yang pertama, mari kita lihat di ayat 1 sampai dengan ayat 4. Firman Tuhan berkata, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu, saya sendiri sama Bapak. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama yang Tuhan ingatkan kepada kita, saudaraku, di dalam kita, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan, saat teduh kita dengan Tuhan, ibadah pribadi kita dengan Tuhan, maupun ibadah kita secara corporate, ya, secara bersama-sama, secara gabung, saudaraku. Di sini Tuhan ingatkan kepada kita, biarlah kita bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam kita beribadah, dalam saat teduh saudara tetap bersuka cita. Katakan amin. Tidak seperti bangsa Israel, mereka datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka datang kepada Tuhan dengan bergelutu, ya, dengan komela-komela. Hari ini yang pertama Tuhan ingatkan kepada kita, pada waktu kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, baik secara pribadi kita, baik secara bersama-sama, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Katakan yes. 1 Tesalonika pasal 5 firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Amin Bapak Ibu. Ya, walaupun ekonomi, ya, Tuhan goncang ekonomi dunia, Tuhan goncang ekonomi bangsa kita, Tuhan mau kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Katakan kiri kanan, bersuka cita. Ya, bersuka cita. Nah, itu yang pertama, saudara kasih Tuhan, yang Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi siang hari ini, di dalam hubungan kita membangun ibadah kita dengan Tuhan, baik ibadah keluarga, suami, istri, anak, ya, kumpul bersama-sama, bersuka cita. Tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan omela, ya, ibadah lagi, doa lagi, saat teduh lagi, WBI lagi, ya, doa terobosan lagi. Saya percaya keluarga kita nggak ada seperti itu. Katakan yes, ya. Waktu saudara mendengar kita ada ibadah, ya. Waktu kita dengar ada WBI, waktu kita dengar ada doa terobosan, terobosan. Waktu kita mendengar ada saat teduh, kita saat teduh dengan sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca di ayat 5 sampai dengan ayat 7. Firman Tuhan berkata, kepunyaannya langit, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada kita, saudara, waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan kerendahan hati, sikap kerendahan hati kita. Nah, kita belajar dari satu pribadi, yang kita buka dalam Lukas pasal 18, Bapak Ibu. Lukas 18, kita akan lihat apa yang terjadi pada saat itu.
Lukas 14. Lukas 18, kita akan baca ayat 9 sampai dengan ayat 14. Ayat 9 sampai dengan ayat 14 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dan aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanlah aku, orang berdosa ini. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa merendahkan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, Bapak Ibu, kita belajar ada 2 pribadi, ada orang Farisi dan ada orang pemungut cukai. Saudara, orang Farisi berkata, Tuhan, aku gak seperti dia, aku sudah berpuasa 2 kali sehari, aku sudah setia mengembalikan persepuluhan, aku setia beribadah, aku sudah setia WP, aku sudah setia saat teduh, aku tidak sama seperti pemungut cukai itu. Tetapi berbeda dengan pemungut cukai ini, pada waktu dia membangun hubungan dengan Tuhan, dia tidak berani menengadah ke atas, dia memukul dadanya, Tuhan siapa aku ini? Saudara kasih Tuhan, di luar sana sering kita melihat bagaimana orang datang beribadah bukan dengan kerendahan hati, tapi dengan keangkuhannya, seperti orang-orang Farisi ini. Itu sebabnya yang kedua yang Tuhan ingatkan sama kita pada waktu kita datang beribadah, dalam saat teduh kita, dalam hubungan pribadi kita, atau bersama-sama, kita datang dengan rasa rendah hati. Sikap kerendahan hati yang Tuhan mau dari saya dan saudara. Katakan amin. Tidak seperti orang-orang Israel pada saat itu. Itu salah satu yang membuat bangsa Israel tidak masuk kepada tanah perhentian, itu tanah perjanjian, itu tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Terakhir, yang ketiga, kembali dalam kitab Mazmur tadi. Yang pertama yang Tuhan ingatkan sama kita adalah kita bersuka cita. Bangun sukacita pada waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, kita datang kepada Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Yang ketiga, ayat 6, ayat 8 sampai dengan ayat 11. Sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangku mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentian. Saudara yang kasih Tuhan, ada apa yang terjadi di Meribah? Apa yang terjadi di Meribah? Apa yang bangsa Israel lakukan di Meribah? Coba kita buka dalam Keluaran pasal 17, saudara. Keluaran pasal 17. Ayat 1. Keluaran pasal 17. Kita belajar pada hari ini, kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya akan baca kepada saudara dengan cepat. Mari kita lihat Alkitab kita. Di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan,
sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Afidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan siapa, saudaraku? Bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memikul sungai Nil dan pergilah. Ayat 6 dan 7 sama-sama ya, 1, 2, 3. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, Bapak Ibu, ini kalimat yang sangat mengerikan sekali kalau saya lihat. Dikatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Pak, lagi. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Ini bangsa sudah melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Waktu mereka di Mesir, mereka melihat mujizat Tuhan, mereka melihat perbuatan Tuhan yang besar. Sampai mereka keluar, mereka berjalan di tengah-tengah lautan yang kering. Sampai mereka berjalan di padang gurun pun, mereka disertai Tuhan, mereka melihat kebaikan Tuhan. Musa, kami lapar, dikasih makan. Musa, kami haus, dikasih minum. Tapi lihat kalimat ini, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saya berdoa semua keluarga besar di tempat ini, dalam situasi sesulit apapun yang kita hadapi ke depan, ya, saudara, jangan ada kalimat yang berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini berbahaya. Ini yang membuat sana Tuhan itu marah terhadap bangsa ini. Tahu diri bangsa ini udah diberkati, udah menjaga, sudah dilindungi, sudah dikasih makan dia. Kok perkataannya seperti ini? Aduh. Saudara yang kasih Tuhan, situasi ke depan bukan semakin baik, situasi ke depan semakin tidak baik. Firman Tuhan akan digenapi, ya, bahwa masa-masa yang sukar akan datang dan sudah datang, ya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan sama kita, ya, jangan sampai ada kalimat ini dalam kehidupan kita, keluarga, bahkan dalam pribadi kita. Katakan amin. Ya, saudara, itu sebabnya, ya, 40 tahun mereka berkeliling, berjalan, berkeliling. Kembali ke kitab Mazmur tadi. Yang ketiga yang Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, dalam situasi sulit apapun, ibu-ibu dengar baik-baik, ya, suami saudara sudah bekerja keras di luar sana, ya, mungkin tidak sesuai dengan harapan saudara, suami saudara mendapatkan sesuatu. Yang ketiga yang Tuhan ingatkan, percaya dan taat pada Tuhan. Katakan amin. Jangan seperti bangsa ini, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Wow. Yang pertama kali apa, saudaraku? Bersukacitalah. Ya, suami, istri, anak bersukacita, bangun hubungan dengan sukacita, sabar dengan sukacita, beribadah pun bersukacita. Yang kedua, datang kepada Tuhan itu dengan sikap kerendahan hati. Katakan yes. Dan yang ketiga, percaya dan taat. Jangan sampai kita nggak masuk kepada tanda perhentian itu. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel tidak masuk kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan
Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Kami memberkati saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran dalam hidup kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan kemenangan. Kami mau tetap ikut Engkau ya Tuhan. Hari ini Kau mengingatkan kepada kami di dalam keluarga kami, saat kami membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, baik secara pribadi, keluarga maupun secara bersama-sama. Kami boleh dengan hati yang bersukacita memuji Tuhan dengan bersukacita, menyembah Tuhan dengan bersukacita. Kami memiliki sikap hati kerendahan, rendah hati dalam berjumpa dengan Tuhan, seperti orang pemungut cukai. Dan kami tidak mau seperti bangsa Israel, yang bagaimana Tuhan telah menyertai mereka, memelihara mereka, tapi mereka tidak menyenangkan hati-Mu. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap taat di dalam ikut Engkau Tuhan. Sekalipun situasi yang tidak baik kami lihat, kami dengar, mungkin kami alami, kami mau tetap percaya, kami mau tetap taat. Mau dibalik itu, Tuhan yang jambut tangan, Tuhan akan buka jalan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu yang kami dengar siang hari ini. Bagi hamba-hamba-Mu, para pendoa-pendoa di tengah-tengah keluarga mereka, urapi mereka dalam menopang keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Roh Kudus, ingatkan kami ke firman-Mu saat kami bekerja, saat kami beristirahat,
Kalau ku hidup